Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiawa Rizmi dan di sini saya akan presentasi saya, yaitu sebuah presentasi yang dibuat dari bab pertama dari buku yang saya dapat, yaitu Business Hack: The Wealth Dragon Way to Build a Successful Business in the Digital Age, karya dari John Lee. Pertama, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Hasbiawa Rizmi, NIM 21114411 dari kelas 21 IF09. Nah, jadi pada bab yang pertama ini ada beberapa poin yaitu the definition of business, choosing the right product or service, selling information, dan taking your product to market. Dan bab pertama ini juga diberi nama your business and product. Jadi di bab yang pertama ini kita melihat terlebih dahulu dasar-dasar dari Business Hack: The Wealth Dragon Way to Build a Successful Business in a Digital Age. Jadi untuk bab yang pertama ini kita hanya melihat dasar-dasarnya terlebih dahulu, seperti apa itu bisnis, tentang produk, dan sebagainya. Oke, yang pertama adalah the definition of a business. The very definition of a business is an operation that involves the exchange of two things of value. For example, you give me a product that has a value and I give you money that has value. You could also exchange good, that is a business transaction. Jadi definisi dari sebuah bisnis ini adalah bisnis adalah sebuah operasi yang melibatkan pertukaran dua benda yang memiliki suatu harga, seperti Anda memberikan saya sebuah produk dan saya memberikan kepada Anda suatu uang yang juga uang tersebut memiliki sebuah harga atau value. Tetapi bisnis juga bisa dilakukan terhadap pertukaran dari dua buah barang. Jadi pertukaran dua buah barang itu juga masih dapat disebut sebagai sebuah business transaction. Lalu selanjutnya adalah choosing the right product or service. How does your product or service solve a problem people have, and how is it different or better than anything anyone else is selling? What is it that you can offer that no one else is currently offering? If we can find adequate reason to those questions, then we need to reassess your business. Jadi maksudnya adalah pada choosing the right product or service ini adalah kita sebagai seorang yang ingin membuat bisnis harus tahu terlebih dahulu apa saja kelebihan dari produk yang akan kita jual, dan apakah ada dampak terhadap orang-orang dalam produk yang kita jual ini, dan apakah produk yang kita jual ini adalah lebih baik daripada orang lain jual, dan apa sih yang dapat kita tawarkan kepada orang-orang yang produk-produk lain tidak dapat ditawarkan, seperti sebuah ramen instan yang di dalamnya itu memiliki bakso atau daging. Nah, memiliki yang dalamnya memiliki daging. Nah, apa saja kelebihannya? Ya, ramen atau mie instan tersebut di dalamnya ada daging dan bakso. Sesuatu yang tidak dapat kita temukan di tempat di mie instan lain yang biasanya hanya terdapat mie instan dan bumbu-bumbunya saja. Ya seperti itulah kira-kira. Lalu selanjutnya, selling information. The product is not always some kind of gadget or material object. Product can be information, and the digital age has made the process of selling information easier than ever. Information is potentially one of the most profitable things you can sell because the profit margin can be so high.
Nah, jadi di zaman digital ini produk bukan hanyalah sebuah material, sebuah objek materi atau juga sebuah gadget. Produk juga dapat bisa seperti sebuah informasi. Kita di zaman digital ini kita juga bisa menjual informasi, seperti misalnya menjual berita yang kita punya kepada sebuah berita TV, atau menjual suatu rekaman video yang kita punya, atau juga kita bisa menjual kemampuan kita menulis artikel kepada kepada sebuah situs-situs artikel. Dan yang paling banyak orang lakukan ini adalah membuat sebuah ebook. Dan ebook sendiri memiliki lumayan banyak keuntungannya, karena ya berbeda dengan buku yang ada biaya percetakan sebagainya. Dengan ebook kita bisa memotong biaya percetakan tersebut. Jadi zaman digital ini kita harus meluaskan pandangan kita tentang apa itu sebuah produk. Produk tidak hanyalah sebuah gadget atau sebuah objek materi, tapi informasi juga dapat disebut produk jika kita dapat menjualnya. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah taking your product to market. 1. Choose your market. 2. Find out what your market wants. 3. Design the product your market wants. 4. Sell the product to your market. Jadi di bagian terakhir ini, setelah kita mendapatkan produk apa yang ingin kita jual, maka yang harus kita lakukan adalah mengirim produk tersebut ke pasar. Pertama adalah memilih pasar mana yang akan kita jual. Misalnya jika Anda menjual sebuah video game, maka Anda akan menjualnya ke pasar-pasar video game. Jika Anda menjual aplikasi atau sebuah template PowerPoint, maka menjualnya ke sebuah situs atau pasar yang dapat menjual PowerPoint atau video atau sebagainya. Lalu yang kedua, mencari tahu apa yang pasar inginkan. Yang ini diperlukan beberapa riset, yaitu Anda dapat mencari tahu pasar apa yang Anda inginkan. Apa yang pasar inginkan, mungkin saja pasar lagi benar-benar butuh sebuah video game yang bagus, atau sebuah PowerPoint yang memiliki tema teknologi. Nah, Anda bisa membuat produk seperti itu agar menyesuaikan dengan apa yang pasar inginkan. Lalu setelah kita mencari tahu apa yang pasar inginkan, kita bisa mendesain produk kita terhadap keinginan pasar tadi. Seperti saya yang tadi bilang, jika misalnya sebuah situs menjual PowerPoint sedang membutuhkan PowerPoint bertema teknologi, maka kita coba untuk membuat PowerPoint bertema teknologi tersebut, atau istilahnya itu memenuhi keinginan dari market itu atau dari pasar. Lalu setelah ketiga langkah tadi selesai, kita jual produk kita ke dalam market. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.